Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan RPS, hari ini merupakan pembahasan yang terakhir untuk mata kuliah perpajakan 1 ini, yaitu dengan membahas pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Ya, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga tentu saja ini melibatkan 2 pihak. Ya, pihak yang pertama adalah pihak yang melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak. Jadi dia yang diberikan kewajiban untuk melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak. Dan yang kedua adalah pihak yang dipotong atau yang dipungut. Ini tentu saja hanya merupakan melaksanakan kewajiban pasif, ya, yaitu rela untuk dipotong pajaknya. Sementara yang tadi, ya, yang pihak yang diberikan kewajiban, ya, itu harus melaksanakan kewajiban secara aktif, ya. Jadi kapan tidak terjadi kewajiban itu, maka tentu saja yang diberikan sanksi adalah pihak yang diberikan kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Bagi pihak yang melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak, ya, maka dia harus mengakuinya sebagai utang pajak sebelum dia store ke kas negara. Ya, jadi itu merupakan utang pajak. Ya. Dan dia harus store ke kas negara itu paling lambat ya tanggal 15 ya, tanggal 15 bulan berikutnya. Ya, dan pelaporannya itu paling lambat tanggal 20. Itu yang umum ya. Jadi itu pihak yang diberikan kewajiban untuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak. Pemotongan atau pemungutan pajak juga pernah kita pelajari di Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, ya, di mana pihak yang melakukan penyerahan itu diberikan kewajiban untuk melakukan pemotongan PPN dan mengakuinya sebagai utang pajak, sementara yang dipotong atau yang dipungut, ya, itu akan mengakuinya sebagai uang muka pajak atau piutang PPN masukan. Ya, itu yang pernah kita pelajari ya. Kemudian yang perlu juga diketahui terkait dengan pemotongan atau pemungutan pajak ini, ya, ada yang bersifat final dan ada yang tidak bersifat final. Ya, yang tidak bersifat final itu masih akan diperhitungkan dengan kewajiban pajak pada akhir periode. Ya. Jadi yang tidak bersifat final itu penghasilannya harus digabungkan dengan penghasilan yang lain, ya. Kemudian apa yang telah dipotong oleh pihak lain itu merupakan uang muka pajak atau merupakan pelunasan pajak, ya. Jadi kalau pajak yang terutang kita misalnya ya pada akhir tahun mulai dari Januari sampai dengan 31 Desember itu misalnya adalah 300 juta pajak yang terutang kita. Kemudian ada uang muka pajak ya, ada uang muka pajak ya yang berasal dari pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain yang tidak bersifat final, misalnya 150 juta ya, maka yang tadi 300 juta utang pajak kita itu diperkurangkan dengan apa yang dipotong atau yang dipungut oleh pihak lain yang tidak bersifat final. Jadi kewajiban kita pajak yang masih harus dibayar, pajak yang harus dibayar sendiri itu adalah tadi 300 juta kurangi dengan 150 juta, berarti 150 juta. Kemudian sepanjang tahun wajib pajak juga melakukan angsuran PPh pasal 25.
ya, seperti yang pernah kita pelajari PPh pasal 25 ya. Ya, angsuran itu juga merupakan pengurang. Jadi kalau tadi tersisa 150, kemudian yang diangsur sendiri dari Januari sampai dengan Desember misalnya 120 juta, maka yang harus dilunasi sisanya itu yaitu 150 kurangi dengan 120 juta, yaitu 30 juta. Ya, itulah yang dibayar kalau orang pribadi itu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Atau kalau wajib pajak badan itu paling lambat 30 April tahun pajak berikutnya. Artinya kalau tahun pajaknya tahun 2021 maka itu paling lambat dibayar pada tanggal 31 Maret 2022 untuk wajib pajak orang pribadi wajib pajak orang pribadi, dan 30 April ya itu untuk wajib pajak badan. Ya. Jadi kita harus memahami kewajiban perpajakan kita bahwa dalam 1 tahun pajak ya ada kewajiban yang harus dihitung yaitu PPh selama tahun berjalan, yaitu PPh yang tidak bersifat final ya. Baik yang dipungut maupun tidak dipungut oleh pihak lain ya. Nanti kita lihat apa saja yang dipungut oleh pihak lain ya. Oke. Ada yang bertanya sampai di situ sebelum saya share materinya? Ya, kalau tidak ada, saya share materinya ya. Kenapa tidak bergerak? Ya, ini sama saja dengan materi yang ada di PPAK ya. Materi ini yang saya lupa di folder mana yang untuk yang S1, tetapi sama saja ya. Pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak ketiga atau dikatakan pot-put ya. Pot-put yang pertama adalah PPh pasal 22 ya. PPh pasal 22 itu merupakan pot-put yang pertama. Dikatakan PPh pasal 22 karena diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apa yang diatur ya? Yang pertama adalah yang terkait dengan siapa yang diwajibkan untuk melakukan pemungutan PPh pasal 22. Ya. Jadi di sini ada ban devisa, ya, ban devisa seperti ban BCA, Bank Mandiri, BNI, Permata itu semua sudah menjadi ban devisa. Ya. Dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya. Kemudian yang kedua adalah bendaharawan pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Kemudian bendaharawan pengeluaran, kemudian badan usaha tertentu ya yang meliputi badan usaha milik negara seperti Telkom, PLN ya. Itu semua merupakan BNI ya. Itu semua merupakan ya termasuk Semen Tonasa ya, atau PT Semen Indonesia karena PT Semen Tonasa itu merupakan anak perusahaan dari PT Semen Indonesia. BUMN, kemudian BUMN yang direstrukturisasi oleh pemerintah, kemudian BUMN yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, jadi anak perusahaannya seperti kalau dulu ada BNI, anak perusahaannya misalnya BNI Syariah, tapi sekarang sudah berdiri sendiri semua yang
BNI Syariah, Mandiri Syariah, semua sudah berdiri sendiri dalam satu perusahaan, yaitu Bank Syariah Indonesia. Jadi itu sudah tidak ada. Tapi yang BUMN seperti PT Telkom, ya itu mempunyai anak perusahaan yang dimiliki secara langsung, yaitu PT Telkomsel. Cuma anaknya sudah lebih besar dibanding dengan induknya yang semakin redup. Kemudian badan usaha di bidang industri semen, ya seperti Tonasa bukan ya, karena dia masuk dalam BUMN BUMN tadi, ya. Seperti PT Semen Bosowa, ya itu yang ditetapkan sebagai pemungut. Kemudian industri kertas, ya, baja, otomotif, farmasi, itu semua yang ditetapkan sebagai pemungut PPh pasal 22. Kemudian ATPM atau agen tunggal pemegang merek, ya seperti PT Adikala, ya. Kemudian APM kalau dia bukan tunggal, ya agen pemegang merek, dan importir kendaraan bermotor. Ya, itu semua yang diberikan kewajiban untuk melakukan pemungutan atau pemotongan. Kemudian produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas. Ya, jadi kalau produsennya itu adalah PT Pertamina, ya. Kemudian itu yang untuk produk-produk Pertamina, tetapi ada juga produk-produk yang lain yang diimpor. Kemudian industri atau eksportir, ya itu untuk kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kemudian industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi yang pemegang izin usaha pertambangan. Kemudian badan usaha yang memproduksi emas batangan atas penjualan emas batangan. Ya, kemudian di sini ada PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, ya. Ya, jadi ini badan usaha tertentu, ya, BUMN dan entitas anak. Ya, ini merupakan entitas anak semua ini, ya. Ya, kemudian kita lihat tadi ada pemungut PPh pasal 22, ya, pemungutnya. Sebentar dulu ya. Nanti mati modemnya.
Sorry, saya lupa hidupkan suaranya. Ya, saya lupa hidupkan suaranya, lupa. Ya. Ya, tapi ini jelas ya. Jadi bank devisa itu atau kalau dia apa namanya ini dia harus melakukan pemungutan atas impor ya yang dilakukan oleh wajib pajak ya, bank devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya atas impor dan ekspor ya. Ya, nanti kita lihat tarifnya ya. Kemudian bendahara uang pemerintah ya, itu atas pembayaran ya, pembayaran atas pembelian barang. Sekali lagi atas pembelian barang. Kalau jasa maka dia termasuk PPh pasal 23 ya. Seperti yang saya lakukan dulu memberikan jasa appraisal ya, maka saya bukan dipotong PPh pasal 22 tetapi dipotong PPh pasal 23. Ya, BUMN atas pembayaran atas pembelian barang dan bahan ya. Seperti kalau dia membeli barang ya harganya 100 juta ya, dia tidak bayar 100 juta tetapi dia potong ya 1,5% dari 100 juta, berarti yang dibayarkan hanya 98.500.000. Dipotong 1.500.000 bagi BUMN ini ya itu merupakan utang pajak yang harus dilunasi, sedangkan bagi pihak yang dipotong itu merupakan uang muka pajak. Ya, uang muka pajak di sini adalah yang nanti akan mengurangi PPh akhir tahunnya ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ya. Jadi antara lain pengurang dari pajak akhir tahun kita itu adalah berasal dari pemotongan yang terkait dengan PPh pasal 22. Kemudian industri semen, industri kertas ya atas penjualan hasil produksi di dalam negeri ya kepada distributornya. Jadi kalau PT Semen Boswa menjual misalnya 100 juta ya kepada distributornya ya, maka dia harus kalau ingat kalau misalnya yang diberikan kewajiban itu adalah yang memberikan penghasilan ya yang diberikan kewajiban itu adalah yang memperoleh penghasilan, seperti di sini industri semen itu yang memperoleh penghasilan ya, maka sifatnya itu adalah pemungutan. Jadi kalau 100 juta maka ditambah lagi 0,25% dari 100 juta ya. Ya, 100 juta berapa itu? 250.000 ya, 250.000 itu merupakan utang pajak. Bagi perusahaan yang dipotong atau yang dipungut ini itu merupakan uang muka pajak. Ya. Kemudian ATPM ya, agen tunggal pemegang mer, agen pemegang mer dan importir atas penjualan kendaraan bermotor. Ya. Jadi kalau yang diberikan kewajiban itu adalah yang memperoleh pendapatan, sekali lagi itu sifatnya pemungutan. Ya, jadi kalau PT Haji Kala menjual mobilnya sebesar misalnya harganya itu 300 juta, ya, maka dia harus memungut lagi sebesar 0,45%, ya sedikit sekali ya, 0,45 bukan 4,5, 0,45 dari 300 juta ya. 0,45% kali 300 juta ini ya itu merupakan utang pajak bagi PT Haji Kala dan merupakan uang muka pajak bagi pihak yang membeli, yang menjadikannya sebagai aktiva tetap kendaraan misalnya ya. Jadi dia yang dipungut maka menjadi uang muka pajak ya. Dan nanti akan diperkurangkan sekali lagi dengan pajak
penghasilan pada akhir tahun. Ya. Kemudian produsen atau importir BBM, BBG, ya, pelumas, tentu Pertamina di sini ya, atas penjualan BBM, ya, BBG, ya, dan pelumas, ya. Jadi pihak Pertamina lah yang harus melakukan pemungutan, ya, karena yang diberikan kewajiban di sini adalah produsennya. Kemudian industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan itu atas pembelian bahan, ya, pembelian bahan untuk keperluan, ya. Jadi pembelian bahan karena di sini bukan pihak yang memperoleh penghasilan yang diberikan kewajiban, yang memperoleh penghasilan, tetapi justru memberikan penghasilan karena dia melakukan pembelian. Maka di sini sifatnya adalah pemotongan, ya, pemotongan. Kemudian industri atau badan usaha, ya, ya, pembelian atas komoditas batu bara, ya. Jadi kalau dia yang melakukan pembelian, maka dia yang melakukan pemotongan, ya. Tapi kalau dia yang memberikan penghasilan, maka itu pemungutan. Kalau pemotongan, ya, dia berikan penghasilan, tapi tidak semua penghasilan itu diberikan, tetapi dipotong, ya. Kemudian badan usaha yang memproduksi emas batangan, ya, itu atas penjualan emas batangan di dalam negeri, ya. Jadi kalau ini ya dia yang memperoleh penghasilan, badan usaha yang memproduksi ya atas penjualannya, ya, maka tentu dia melakukan pemungutan, ya. Ya, kemudian kita lihat objek impor, ya, tarifnya untuk barang-barang tertentu, ya, itu yang diatur dalam PMK, lupa PMK-nya, ya. Itu ada yang 10% dan ada yang 7,5%. Antara lain ini adalah misalnya kalau Syahrini datang dari luar negeri membawa tas mewah, ya, maka itu akan dikenakan, bisa dikenakan 10%, bisa 7,5%, tergantung daftarnya, ya. Daftar yang dikenakan 10% dan 7,5%. Ada ratusan barang di sini, ya. Yang diidentifikasi ada yang dikenakan 10%, 7,5%. Kemudian selain dari yang tadi itu, ya, yang seperti tas mewah pada segala macam yang dibawa dari luar negeri, ya, itu juga yang selain itu ya ada impor, ya. Impor di sini adalah selain dari kedelai, ya, selain dari kedelai, ya, selain dari kedelai, gandum dan tepung terigu, ya. Karena gandum, ya, kedelai dan tepung terigu itu merupakan kebutuhan yang dikonsumsi oleh umum rakyat banyak, ya. Tetapi kita sama sekali belum bisa memproduksi sendiri, ya. Seperti kedelai misalnya, ya, itu produksi kita baru sekitar 800.000 ton dan ini tidak beranjak pada saat Pak Jokowi pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden dan menjanjikan untuk menstop impor, termasuk impor kedelai yang dijanjikan. Saya kira Pak Jokowi itu waktu berjanji begitu tidak melihat data, ya, tidak melihat data bahwa kebutuhan kedelai kita, ya, konsumsi kedelai kita itu ada lebih 3 juta ton, sementara produksi kita hanya 800.000. Itu sangat tidak mungkin dilakukan stop impor, ya. Ya, tidak mungkin kalau kedelai, ya, apalagi tidak ada upaya dari pemerintah setelah berjanji, ya, misalnya melakukan intensifikasi atau ekstensifikasi, ya.
kedelai hanya diproduksi di Jawa dan sedikit di Sumatera, tidak meluas ke seluruh Indonesia. Kemudian kalau tanpa api itu tarifnya adalah 7,5% kali nilai impor. Kemudian tidak dikuasai itu juga 7,5% dari harga jual lelang. Tidak dikuasai di sini misalnya ada barang selundupan. Karena takut dia kena tindak pidana, maka dia tidak mengakui, maka tidak ada yang mengakui barang itu, ya. Kemudian dilelang, ya, maka hasil lelangnya itu misalnya 1 miliar, maka 7,5%-nya itu harus di-store ke kas negara. Kemudian pembayaran atas pembelian barang oleh bendaharawan ataupun BUMN, ya. Itu tarifnya 1,5% kali harga pembelian, ya. Karena dia yang membeli, dia memberikan penghasilan, berarti di sini sifatnya adalah pemotongan, ya. Kalau impor ini sudah pasti pemungutan, ya, dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau melalui bahan devisa. Ya, kemudian lanjut lagi penjualan hasil produksi di dalam negeri, ya, semen, ya, tarifnya itu adalah 0,25%, sedikit sekali, ya. Kertas 0,1%, kemudian baja 0,3%, otomotif yang paling besar di sini adalah 0,45% dan farmasi 0,3%. Jadi yang diberikan kewajiban di sini adalah pihak yang melakukan penjualan. Sekali lagi, kalau yang melakukan penjualan atau yang memperoleh penghasilan diberikan kewajiban, ya, maka itu sifatnya pemungutan. Ya. Harganya sekian, tambah lagi 0,45 misalnya. Ya. Kalau potong, ya, harganya 100 juta, ya, pihak yang memberikan penghasilan tidak memberikan 100 juta semuanya, tetapi dia potong misalnya 1,5%, sehingga yang dibayar hanya 98,5 juta misalnya, ya. Itu perbedaan antara pemungutan dan pemotongan. Jadi intinya pemungutan itu dilakukan kalau yang memperoleh yang diberikan kewajiban adalah pihak yang memperoleh penghasilan. Pemotongan kalau yang diberikan kewajiban adalah pihak yang memberikan penghasilan. Kemudian penjualan kendaraan bermotor, ya, itu 0,45, ini ada di atas, ya. Oke, saya kira itu sudah. Ya, ini untuk saya kasih perbesar dulu, ya. Ya. Jadi ini untuk pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor itu 0,25% dari pembelian, ya. Ya, jadi pihak yang melakukan pembelian, ya, karena dia diberikan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, maka sifatnya adalah pemotongan, ya. Pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor, ya. Jadi kalau dia beli 100 juta, ya, maka bukan 100 juta yang dia bayarkan, ya, tetapi dia potong 0,25%, ya, 250.000, ya. Karena kalau 25% itu 25 juta, 2,5% 2.500.000,
0,25 berarti 250.000 yang dia potong. Sehingga kalau 100 juta, maka dia akan berikan hanya 99.750.000. Ya. Ya, bagi yang memotong ini tentu merupakan utang pajak, ya, utang PPh. Sedangkan bagi yang dipotong, ya, itu merupakan uang muka pajak. Ya. Jadi kalau pendapatan dari pihak yang dipotong ini misalnya 100 juta, ya, maka diakui sebagai pendapatan 100 juta kredit, kemudian debetnya kas 99.750.000 dan uang muka itu sebesar 250.000. Sedangkan bagi yang melakukan pembelian ini, ya, itu dia katakan pembelian sekian, ya, pembeliannya berapa? Siapa mau jawab? Pembelian atau persediaan berapa? $100 juta pembeliannya. Yang dibayar berupa kas itu hanya 99.750. Dan kredit yang lain itu merupakan utang PPh pasal 22. Yang tadi di sini adalah uang muka PPh pasal 22. Oke. Kemudian pembelian komoditas batu bara, ya. Jadi ya ini yang melakukan pembelian yang diberikan kewajiban, ya. Kalau dia yang diberikan kewajiban pembelian, ya, maka dia juga melakukan pemotongan, ya. Pemotongan. Kemudian penjualan emas batangan. Kalau yang diberikan ini adalah kewajiban adalah pihak penjual, berarti pemungutan. Ya. Kemudian ini adalah saat pemungutan atau pelunasan PPh pasal 22. Untuk impor itu pada saat pembayaran bea masuk itu sudah terutang atau pada saat penyelesaian dokumen, ya. Pada saat terutang, pada saat itu juga dilakukan pembayaran. Kemudian pembelian barang dari belanja negara atau belanja daerah, ya. Ya, maka pada saat terutang yaitu pada saat pembayaran, ya. Jadi pada saat pembayaran itu terutang, ya. Jadi dia katakan pada saat dia membayar, ya, misalnya itu PLN, ya, ya, aktiva tetap sekian, ya, kemudian jadi dia melakukan pembelian, ya, aktiva tetapnya itu utuh harganya, ya, kemudian kas yang dibayarkan terpotong, ya, dan yang kredit yang lainnya adalah utang pajak. Ya, sama halnya dengan ini, ya, penjualan hasil. Kalau penjualan itu pemungutan sifatnya, ya. Ya, terutang saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang. Ya. Kemudian penjualan hasil industri semen itu pada saat penjualan. Kemudian pembelian bahan hasil pertanian pun itu tentu pada saat pembelian itu terutang. Ya. Ya, di sini katakan PPh pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Saya kira sudah tadi itu, ya. Kemudian pajak penghasilan 22 atas ekspor tambang mineral, ya, dilunasi bersamaan dengan penyelesaian dokumen PEB.
PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Kemudian PPh 22 atas pembelian barang oleh bendahara BUMN ya, itu terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Kemudian pajak penghasilan 22 atas penjualan hasil produksi, penjualan kendaraan bermotor, dan penjualan emas batangan terutang pada saat dipungut, ya, terutang dan dipungut pada saat penjualan. Ya, saya kira sudah tadi. Ya, ini merupakan pembayaran atau penyerahan, ya, pembelian barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Ya. Yang pertama adalah impor barang atau penyerahan barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, tidak terutang pajak penghasilan, ya, seperti misalnya impor buku-buku, impor peralatan militer, itu dikecualikan dari pemungutan PPh 22. Kemudian pembayaran atas pembelian barang oleh bendaharawan, pemerintah pusat atau daerah, ya, dan lain-lainnya itu jumlahnya paling banyak 2 juta. Jadi kalau 2 juta maka tidak dilakukan pemungutan, ya. Tetapi wajib pajaknya nanti kalau tidak dilakukan pemungutan, ya, atau pemotongan, apa konsekuensinya? Ada yang mau menjawab? Ya, apa konsekuensinya kalau tidak dilakukan pemungutan karena nilainya misalnya itu hanya 2 juta. Apa konsekuensinya? Ya, tidak ada tentu uang muka pajaknya, ya, tidak ada uang muka pajaknya. Ya. Karena kalau dipungut di sini dia akan menjadikan uang muka pajak, ya, 1,5% kali 10 juta itu dipotong, ya, bukan dipungut, dipotong, ya, atau misalnya 100 juta dipotong 1,5% sehingga yang dibayarkan hanya 98.500.000. 1.500.000 itu merupakan uang muka pajak bagi pihak yang dipotong. Oke, pembayaran yang dilakukan oleh BUMN, misalnya PT Telkom, paling banyak 10 juta. Kalau misalnya 10 juta, sampai dengan 10 juta itu tidak dipotong. Nanti setelah lebih dari 10 juta, 11 juta, 12 juta, dan seterusnya, itu akan dilakukan pemotongan. Kalau tidak ada pemotongan berarti, ya, utuh diakui sebagai pendapatan, tidak ada pemotongannya, dan juga nantinya tidak ada uang muka pajak karena tidak dipotong. Kemudian pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, gas, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air dan listrik, ya. Ya, itu tidak dipotong pungut, ya. Kemudian impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor itu juga tidak dipungut, ya, PPh pasal 22. Kemudian pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Ya, ini teknisnya, saya kira tidak perlu dulu sekarang untuk perpajakan 1. Pelaporan nanti di administrasi perpajakan.
penyaluran meski di sini final ini tidak masuk dalam kelompok PPh pasal 4 ayat 2. Ya, jadi ini contohnya ya. Pada tanggal ini PT Cahaya Mulia NPWP membeli semen dari PT Semen Cibinong seharga 250 juta, tidak termasuk PPN untuk menyederhanakan soal ya. Jadi berdasarkan transaksi tersebut PT Semen Cibinong itu memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% kali dengan 250.625.000. Ya. Kalau dia di sini angkanya exclude, berarti harga barang, harga yang harus dibayar oleh siapa itu PT Cahaya Mulia adalah 250.000 ditambah dengan 625.000 karena sifatnya pemungutan. Ya. Ya, ini tidak perlu akuntansi pajak ini ya. Dan juga tidak perlu akuntansi pajak. Pelaporannya nanti di administrasi perpajakan. Ya, ini contoh untuk apa namanya ini PT Bangun Jaya mendapatkan pekerjaan proyek dari Pemda DKI dengan nilai kontrak 165 juta kalau ini termasuk PPN misalnya ya untuk pengadaan pegawai seragam. Ya. PPh 22 yang dipungut oleh bendaharawan Pemda DKI adalah tentu harus mengeluarkan dulu PPN-nya ya kalau sudah include PPN. Ya, 100 per 110 kali 165 itu harganya 150 juta. Kalau sekarang ini kan per 111 ya, kalau 11% ya. Tapi anggap ini data lama ya, data sebelum perubahan ya, 150 juta. Maka dasar pengenaan PPh 22 itu setelah dikeluarkan PPN-nya ya. Jadi setelah dikeluarkan PPN-nya yaitu 150 juta ya. Jadi PPh 22 bukan atas 165 karena di sini masih mengandung PPN. Tidak ada pajak atas pajak dalam hal ini ya. 1,5% kali 150 juta yaitu 2.250.000. Oke, sekarang kita beralih ke PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 ya. Jadi PPh pasal 23 ya dan PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 ini ya itu merupakan PPh yang bersifat final ya. Ya, PPh yang bersifat final. Saya klik dulu nih notifikasi karena perlu. Ya, kita lihat siapa yang pemotong PPh pasal 23. Ya. Yang pertama adalah badan pemerintah. Ya. Yang kedua adalah subjek pajak badan dalam negeri. Ya. Kemudian yang ketiga penyelenggara kegiatan.
Kemudian yang keempat adalah bentuk usaha tetap. Dan yang terakhir adalah perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, ya, selain bentuk usaha tetap. Ya. Ya, mereka tadi itu memberikan penghasilan, ya, yang berasal dari penggunaan aset atau modal, ya. Ya, penggunaan aset atau modal, misalnya penggunaan uang, ya, penggunaan aset berwujud, ya, jadi menyewa ruko, misalnya menyewa peralatan. Kemudian penggunaan aset tidak berwujud seperti misalnya franchise, ya, Kentucky, ya, dia menggunakan Kentucky di sini misalnya. Kemudian penyerahan jasa atau keahlian, ya, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Ya, selain yang dipotong PPh pasal 21. Ya, contoh, ya, memang di sini agak tipis perbedaannya, ya, antara PPh pasal 21 dan PPh pasal 23, ya. Tapi bisa kita lihat kalau misalnya kantor akuntan Rusman dan Tun yang melaksanakan, maka itu akan dipotong PPh pasal 23. Tapi kalau misalnya yang melaksanakan itu adalah Pak Rusman Tun pribadi, ya, yang melakukan pekerjaan bebas, maka itu akan dipotong PPh pasal 21. Kemudian imbalan yang telah kemudian hadiah atau penghargaan, ya. Ada hadiah undian dan ada imbalan yang telah ada penghargaan, ya. Penghargaan di sini atau hadiah di sini selain yang telah dipotong PPh pasal 21, ya. Jadi kalau diberikan hadiah misalnya kalau melewati target pasar seorang pemasar, ya, bagian pemasaran marketing, diberikan hadiah karena prestasinya, maka itu akan dipotong PPh pasal 21, ya. Atau diberikan hadiah karena prestasinya, maka dia dipotong prestasinya sebagai pekerja, ya, maka dia dipotong PPh pasal 21. Tapi kalau misalnya, ya, ada lembaga yang memberikan hadiah kepada seseorang, ya, bukan terikat hubungan kerja, ya, dia memberikan hadiah, misalnya dulu pernah diberikan oleh lembaga ini, ya, semacam Habibie Center, Hatta Center lah, ya, memberikan hadiah kepada mantan gubernur kita, ya, penghargaan anti korupsi misalnya, ya. Kemudian kalau diberikan juga ada dalam bentuk uang, maka hadiah di situ adalah dipotong PPh pasal 23, bukan PPh pasal 21. Ya, kemudian kita lihat di sini bahwa kalau itu diberikan kepada wajib pajak dalam negeri atau diberikan kepada BUT, BUT ini sudah pernah kita pelajari, ya, bahwa BUT itu merupakan wadah bagi subjek pajak luar negeri untuk memperoleh penghasilan di Indonesia, ya, yang kewajiban perpajakannya itu disamakan dengan wajib pajak dalam negeri, ya, itu PPh pasal 23. Sedangkan kalau yang sama dengan PPh pasal 23 ini, ya, karakteristiknya sama dengan PPh pasal 23, ya, jenis penghasilannya sama dengan PPh pasal 23, tetapi diberikan kepada subjek pajak atau wajib pajak luar negeri, ya, maka itu dinamakan sebagai PPh pasal 26. Ya, jadi objek dan tarif ada yang dikenakan tarif 15%, ya, dan ada yang dikenakan tarif 2%. Dalam praktiknya nanti seperti dividen ini ada yang dikenakan insentif berupa 10% saja, ya.
Ada juga yang dibebaskan dari pengenaan pajak untuk dividen ini. Nanti kita lihat aturannya. Sedangkan selain dari dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, ya, maka itu akan dikenakan tarif 2%, ya. Jadi sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, ya, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh final, maka itu tidak dipotong PPh pasal 23 kalau aturannya mengatakan bahwa itu dipotong final, kecuali penghasilan yang dikenakan PPh final seperti, ya, apalagi persewaan tanah dan bangunan, itu dipotong pajak bersifat final sehingga tidak masuk dalam kategori PPh pasal 23. Ya, dan 2%, ada yang 15%. Tetapi nanti dengan peraturan menteri itu ada yang tarifnya 10%. Ya, jadi 15% kali penghasilan bruto itu atas dividen, bunga, royalti, hadiah, ya, penghargaan dan bonus. Kecuali hadiah undian itu 20%, ya. Kemudian tarif bagi rekanan, ya, yang ber-NPWP atas penghasilan bruto jasa, ya, jasa seperti sewa, ya, jasa teknik dan jasa manajemen, jasa konsultan atau jasa lainnya itu diberikan tarif 2%, yaitu kalau ber-NPWP. Tapi kalau tidak ber-NPWP, baik yang 15% maupun yang 2% itu ditambah lagi 100%-nya atau 2 kali lipat, ya, 15% menjadi 30% dan yang 2% menjadi 4%. Ya, jadi kalau tidak ber-NPWP maka 15% kali 200%, atau bisa juga dikatakan 100% lebih tinggi, ya. Ini 2% kali 200% berarti 4%, ya, atau 100% lebih tinggi. Ya, jadi 15% ataupun 2% itu adalah dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Sama dengan tadi. Jadi kalau ada jumlah yang di dalamnya sudah termasuk PPN, maka harus dikeluarkan, ya. Dikeluarkan dengan 100/111. Kalau misalnya itu sekarang ini 11%, ya. Jadi dasar pengenaan pajak untuk pajak penghasilan sama dengan dasar pengenaan pajak untuk PPN. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa lain, ya, dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%, ya. Cukup itu saja dulu yang Anda tahu, ya, tidak perlu yang ini, ya. Catering dan ini cukup 2% saja, ya, dari dasar pengenaan pajak. Ya, sudah tadi ini, ya. Ya, ini jasa-jasa lain, ya, yang juga dikenakan pemotongan, ya. Yang pertama itu jasa penilai, jasa aktuaris. Wah, cukup banyak ini, ya. Jasa arsitektur, ya, jasa ini cukup banyak, ya, ada 64.
ini merupakan jasa-jasa yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23, termasuk jasa sedot septic tank, ya, jasa pemeliharaan kolam, jasa catering atau tata boga, ya, itu semua dikenakan. Ya, BJ itu sama dengan 64 ya kalau BJ. Karena BF itu 60, 61, 62, 63, 64 ya. Tidak ada 64 jasa lain yang dikenakan PPh pasal 23. Antara lain yang sering saya lakukan dulu adalah jasa penilaian, ya, jasa penilaian aset, ya, baik kepada Pemda ataupun kepada yang swasta. Yang paling banyak adalah dari pihak perbankan yang kita nilai asetnya ya untuk debitur bank itu ya. Itu kita akan dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Ya, kemudian ada yang dikecualikan, selalu ada pengecualian ya. Pengecualian yang dikenakan PPh pasal 23 ya, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank itu tidak perlu dipotong kalau terutang kepada bank. Kapan itu terutang kepada bank? Ya, kalau kita yang menyimpan uang, ya, menyimpan uang, di situ ada pendapatan bunga kita, itu kita tidak perlu memotong, ya. Tetapi kalau bank yang meminjamkan kita, maka dia wajib melakukan pemotongan, ya. Jadi penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, ya, itu tidak perlu kita melakukan pemotongan karena dikecualikan dalam undang-undang, ya. Kemudian sewa yang dibayar atau yang terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, ya. Jadi kalau financial lease ya atau capital lease ya, maka pembayaran sewa setiap bulannya atau tahunnya atau semester itu tidak perlu dipotong PPh pasal 23. Tapi kalau operating lease maka harus dipotong ya PPh pasal 23 ya. Ya. Kalau sewa menyewa sama dengan appraisal ya. Jadi pihak yang menyewa ya, yang melakukan pembayaran itu yang diberikan kewajiban untuk melaksanakan PPh 23. Jadi kalau sewa menyewa peralatannya misalnya 100 juta ya, maka yang membayarkan sewa atau yang menyewa tidak memberikan semuanya 100 juta. Tetapi yang dia bayar hanya 98 juta. Ya. Sama dulu kalau saya memberikan jasa penilaian, ya, kontraknya 100 juta, ya, 100 juta, maka saya tidak dibayar 100 juta, tetapi dipotong PPh sebesar 2% kali 100 juta. Jadi saya hanya dibayar 98 juta, ya. Bagi yang menggunakan jasa saya, yang dia potong itu merupakan utang pajak. Bagi saya yang dipotong itu merupakan uang muka pajak yang akan nanti saya perkurangkan dengan kewajiban saya pada akhir tahun. Ya. Jadi saya hitung berapa penghasilan saya, berapa pajak penghasilan saya, kemudian saya kurangi dengan yang pernah dipotong oleh pihak ya yang memberikan penghasilan ya. Ya, pihak yang memberikan penghasilan, saya yang memperoleh penghasilan itu dipotong.
Ya, dividen yang dikecualikan. Ya, jadi dividen itu secara umum tadi dikenakan PPh. Tapi ada pengaturan lebih lanjut ya bahwa ada dividen yang dikecualikan dari pemotongan PPh ya. Itu dividen yang berasal dari dalam negeri ya. Untuk penerima wajib pajak badan dalam negeri. Ini tidak ada persyaratan kalau yang menerima adalah badan. Tapi kalau yang menerima adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri, itu ada persyaratannya bahwa dividen tersebut diinvestasikan dalam wilayah NKRI. Ya. Kemudian harus melaporkan realisasi investasi. Ya, kemudian dikecualikan juga yaitu dividen yang berasal dari luar negeri dengan syarat diinvestasikan di dalam negeri atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI. Kemudian ketentuan lainnya, dividen tersebut berasal dari wajib pajak luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek. Jika tidak, maka yang dikecualikan hanya proporsional dengan kepemilikan saham. Ya, ini maksudnya kalau misalnya dia memperoleh dividen 100 juta, ya 100 juta dividen yang dia terima. Ya. Kalau diperdagangkan di Bursa Efek sahamnya, maka seluruh 100 juta itu dikecualikan. Ya. Tapi kalau tidak, ya, kalau kepemilikan sahamnya misalnya hanya 10%, ya, maka hanya 10 juta yang diberikan pengecualian. Oke, ini saya kira tidak perlu untuk perpajakan 1. Ini untuk administrasi. Ya, ini contohnya ya. PT Ujung Senja menyewakan peralatannya kepada Menteri Pagi. Ya. Jumlah uang sewa yang diterima PT Ujung Senja adalah 150 juta. Ya. Tentukan jumlah kas yang diterima, ya, serta pendapatan atau beban bagi kedua wajib pajak itu. Kemudian jumlah dan jenis uang muka pajak. Sini siapa yang menjadikan uang muka pajak dan siapa yang menjadikan sebagai utang pajak. Ya, harap bersuara supaya tidak saya anggap seperti Pak Yo bilang itu hanya datang setor gambar. Ya. Ya, siapa yang ini melakukan pemungutan dan siapa yang dipungut atau dipotong dipungut ya. Kalau tidak menjawab berarti tidak mendengar penjelasan tadi ya. Bukan PT Mentari Pagi yang Pak, yang dipungut. Jadi PT Ujung Senja menyewakan peralatannya kepada PT Mentari Pagi. Ya, berarti PT Mentari Pagi yang melakukan pembayaran. Ya, yang diberikan kewajiban di sini adalah pihak yang melakukan pembayaran. Ya.
sifatnya pemotongan, ya. Jadi memotong PPh, ya. Jadi PT Mentari Pagi yang diberikan kewajiban dalam hal sewa menyewa ini, ya. Sama kalau menyewakan peralatannya kepada PT Mentari Pagi. Kalau yang diberikan kewajiban adalah PT Ujung Senja, berarti pemungutan, ya. Tapi karena yang diberikan kewajiban adalah PT Mentari Pagi, ya, yang melakukan pembayaran, ya, maka pihak yang melakukan pembayaran ini tidak menyetor semuanya, ya, tidak memberikan semuanya, ya. Apa yang dipotong itu merupakan utang pajak, sedangkan bagi PT Ujung Senja yang dipotong itu merupakan uang muka pajak. Oke. Ya, itu tadi untuk kepentingan perpajakannya. Jadi kalau digabungkan dengan PPN, ya, kas yang diterima itu adalah pendapatannya sendiri, ya. Kemudian ditambah dengan dia wajib memungut PPN, ya, kita sudah bahas PPN, ya. Kemudian dia dipotong oleh pihak ketiga tadi, ya, yaitu sebesar 2% kali penjualan, ya. Jadi pada dasarnya kasnya itu adalah 1,08. Maka penjualan yang diakui adalah kas dibagi dengan 1,08, ya. Ya, kalau sudah diperoleh penjualannya, berarti ini merupakan dasar pengenaan pajak, ya. Jadi 162 per 1,08 sama dengan 150 juta. Tapi ini masih tarif lama PPN, ya. 10%. Kalau diperoleh 150 juta, maka ini yang menjadi dasar pengenaan PPN, ini juga yang menjadi dasar pengenaan PPh, ya. Jadi PPh-nya adalah 2% kali 150 juta, yaitu 3 juta. Ya, itu kalau digabungkan PPN dan PPh, ya. Itu kalau digabungkan, karena transaksi ini pasti di dalamnya memuat PPN sekaligus memuat PPh, ya. Karena di sini lain yang diberikan kewajiban untuk memungut PPN, ya, lain juga yang diberikan kewajiban untuk memotong PPh, ya. Maka tentu saja dipungut PPN 10% atau 11% dan dipotong PPh itu 2%. Lain kalau penjualan semen, dia yang diberikan kewajiban untuk memungut PPN, dia pula yang diberikan kewajiban untuk memungut PPh. Oleh karenanya kalau penjualan semen, ya, P itu 100 misalnya, kemudian PPN-nya 0,1, P 100 atau P 1P, kemudian 0,1P ditambah lagi karena pungut, ya, itu sebesar 0,25%. Jadi 110,25% itu nilainya kas, ya. Sedangkan penjualannya tentu saja adalah kas yang diterima dibagi dengan 110,25%. Oke. Jadi kalau PPN itu pasti yang memungut adalah yang menerima penghasilan, ya. Tapi kalau PPh tergantung siapa yang diberikan kewajiban. Kalau dalam hal ini yang diberikan kewajiban adalah pihak yang
menyewa. Berarti memotong, ya, memotong. Ya, sama kalau saya menyerahkan jasa penilaian kepada PT Haji Kala, ya. PT Haji Kala misalnya 100 juta nilainya sebelum pajak, ya. Maka PT Haji Kala akan memungut PPN, ya. Saya akan memungut PPN, ya, saya memungut PPN 10%. Tetapi PT Haji Kala yang wajib melakukan pembayaran itu akan memotong PPh sebesar 2%. Ya. Jadi saya nantinya akan mempunyai uang muka PPN, ya, tetapi harus mengakui adanya utang PPh pasal 23. Bisa paham? Ya, akuntansi itu harus memahami hal seperti itu, ya. Ini ini ringan-ringan saja dibanding dengan eksakta yang rumus-rumus kimia fisika, ya. Aritmetik biasa saja ini, ya. Ada yang diberikan kewajiban memungut dan ada yang diberikan kewajiban memotong. Sedangkan kalau misalnya ya ada juga yang diberikan kewajiban memungut ditambah lagi pemungutan PPh. Ya, jadi hal yang sama untuk pemotongan PPh 23 lainnya. Ya, kalau PPh pasal 23 itu ya pemotongan, ya. Tapi kalau PPh pasal 22 itu sifatnya ada yang pemungutan dan ada yang pemotongan. Ya, jadi PPh pasal 23 itu pemotongan, ya. Tapi kalau PPh 22 ada yang pungutan, ada yang pemotongan. Pemungutan contohnya adalah penjualan semen, ya. Karena pihak yang menerima penghasilan itu yang diberikan kewajiban untuk memungut PPh, ya. Maka selain harga barangnya dia harus pungut PPh pasal 22 dan juga tentu saja harus memungut PPN. Ya, ini kita masuk saja ke PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Ya, kalau tadi persewaan peralatan itu termasuk PPh pasal 23, tetapi kalau persewaan tanah dan atau bangunan maka itu merupakan PPh pasal 4 ayat 2, ya. Ya, jadi itu bedanya, ya. Jadi kalau bersifat final artinya, ya, kalau sudah dipotong maka itu dipotong atau dipungut maka itu sudah merupakan pelunasan pajak. Dan penghasilan kita itu tidak perlu digabungkan dengan penghasilan yang dihitung dari 1 Desember sampai dengan 31 Desember untuk menghitung pajak akhir tahun. Dan juga ya, saya ulangi lagi bahwa apa yang dipotong oleh pihak ketiga tidak boleh menjadi uang muka pajak. Ya, ini untuk akuntansi perpajakan 2 juga ini wajib, ya. Jadi PPh pasal 4 ayat 2 objeknya persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga simpanan koperasi, ya. Persewaan tanah dan bangunan itu 10%, ya, 10%. Jadi persis sama dengan PPN. Jadi kalau jumlah sewanya itu bangunan sebesar 100 juta, ya, 100 juta, ya, maka yang menyewakan akan memungut PPN 10%. Tetapi yang menyewa akan memotong sebesar 10%. Jadi
jumlah pendapatan yang diakui sama dengan jumlah kasnya, ya. Karena apa yang dipungut sebagai PPN sama jumlahnya dengan yang dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Ya, ini yang bersifat final juga. Yang lain ya, yaitu jasa konstruksi, ya, baik pelaksana, perencana maupun pengawas, ya. Jadi kalau tergolong sebagai kualifikasi usahanya kecil maka 2%. Sedangkan yang bukan kecil itu 3%. Ya. Sedangkan yang tidak memiliki kualifikasi itu 4%. Ini adalah istilah-istilah, ya, kecil, tidak kecil, dan tidak memiliki kualifikasi. Itu adalah istilah dari Dinas PU, ya. Ya, pendapatan bunga yang berasal dari bank itu juga bersifat final, ya. Kemudian hadiah undian juga bersifat final, yaitu 25%, ya, kali penghasilan bruto dari hadiah undian. Jadi kalau kita memperoleh hadiah undian, maka itu tidak perlu dilaporkan sebagai penghasilan. Di SPT tentu saja tetap, karena di SPT itu, ya, penghasilan yang tidak dikenakan pajak juga dilaporkan, penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final dilaporkan, dan tentu saja penghasilan yang dihitung untuk menghitung pajak akhir tahun, ya, itu dilaporkan. Kemudian ini adalah PPh untuk penjualan tanah dan bangunan, ya. Tarif umumnya adalah 2,5% dari jumlah bruto pengalihan. Tetapi kalau yang dialihkan itu termasuk dalam terminologi RS atau RSS, maka hanya 1%. Oke, itu pembahasan kita hari ini, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Pembahasan kita mengenai uang muka, ya, atau pemotongan dan pemungutan PPh, ya. Pemotongan dan pemungutan PPh yang lain adalah PPh pasal 21. Ya, itu kalau pemberi kerja memberikan penghasilan kepada pekerjanya misalnya, itu diwajibkan untuk memotong PPh pasal 21. Bagi perusahaan yang memotong itu adalah uang muka pajak. Sedangkan bagi saya yang dipotong, ini orang pribadi, ya, saya orang pribadi dipotong oleh Unhas misalnya, maka itu menjadi uang muka pajak. Ya, pembahasan lengkap mengenai PPh pasal 21 kita akan bahas di perpajakan 2, ya, dan apalagi itu satu, akuntansi perpajakan. Ya, ini dasarnya untuk penghitungan harga jual, ya. Karena harga jual itu hanya saya yang tahu, pembeli, ya, itu yang tahu. Kemudian itu saya bawa ke notaris, ya. Kalau harganya itu lebih rendah dari NJOP, maka yang digunakan adalah NJOP, ya. Jadi NJOP ini merupakan sabuk pengaman bagi pemerintah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Ya, peserta semuanya hadir ya, 30 orang. Kalau tidak ada ya minggu depan kita akan ujian akhir semester ya. Bisa kita laksanakan dengan daring, bisa juga dengan luring. Ya. Ini semua peserta ada di Makassar ya. Ada yang masih di kampung, Pak, di Parepare. Di Parepare ya. Oke. Nanti saya konsultasikan dengan pihak ini karena di SK yang saya terima untuk melaksanakan ujian itu bisa kita dengan luring, bisa juga dengan daring. Ya, ini para peserta sudah memperoleh juga ya jadwalnya ya. Sebenarnya minggu ini kita laksanakan, tetapi karena ada hari libur, ya tidak mungkin kita laksanakan hari ini. Ya, minggu depan kita akan laksanakan ujian akhir semester. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya akhiri kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Terima kasih, Prof. Pak.